Minuman sehitam tinta bermanfaat untuk mengatasi berbagai kondisi kesehatan. Terbuat dari air dan buah dari semak yang disebut bunu. Kamu pasti sudah bisa menebak kalau ini menggambarkan kopi. Begitulah deskripsi kopi menurut seorang dokter asal Jerman yang melakukan perjalanan selama 10 tahun ke timur dekat pada abad ke-16. Saat ini kita nggak perlu pergi ke tempat nggak dikenal untuk mendapatkan secangkir cairan istimewa ini. Kita bisa dengan mudah membuatnya di rumah atau mengunjungi kedai kopi terdekat. Sampai tahun 2023, di Amerika Serikat saja ada lebih dari 72.000 kedai kopi. Bayangkan kalau di seluruh dunia. Ketika membayangkan kopi, negara apa yang pertama terlintas di benakmu? Italia? Mungkin Prancis? Ada fakta menarik nih. Sebenarnya Finlandia adalah negara paling banyak minum kopi di dunia. Bayangkan saja, orang dewasa Finlandia mengonsumsi hingga 12,4 kg kopi per tahun, sementara orang Amerika hanya mengonsumsi sekitar 5 kg. Norwegia dengan bangga menempati posisi kedua, dan Denmark menutup posisi 3 besar. Italia dan Prancis bahkan nggak masuk 10 besar. Dan ngomong-ngomong, setiap hari orang-orang di planet kita meminum sekitar 1,6 miliar cangkir kopi. Kalau kamu bercita-cita ingin berumur panjang, kopi mungkin bisa membantu. Sudah ada penelitian oleh Harvard Health Publishing yang menyatakan bahwa orang-orang yang minum 3-4 cangkir kopi per hari lebih mungkin untuk memiliki umur lebih panjang. Kedengarannya keren ya, tapi itu mungkin bukan pilihan terbaik. Salah satu super centenarian paling terkenal di dunia, Jean Calment, mengakui dia minum kopi dengan susu untuk sarapan. Dan dia hidup sangat lama, selama 122 tahun. Gak hanya manusia yang membuktikan kopi bisa membuat panjang umur, tapi kucing juga. Ini Cream Puff dari Texas, dia adalah kucing yang hidup selama 38 tahun. Jack Perry, pemilik Cream Puff, membagikan beberapa detail tentang pola makan hewan peliharaannya. Cream Puff biasanya makan makanan kucing kering, telur, daging kalkun, gak ada yang istimewa di sini. Tapi kucing ini juga penggemar berat kopi. Cream Puff lebih suka kopi dengan krim. Sekarang ada pertanyaan untukmu, apa warna mug kopimu? Faktanya mug kopi yang kamu gunakan sangat berpengaruh. Ada beberapa warna tertentu, misalnya lapisan mengilap berbahan timbal yang bisa melepaskan zat-zat beracun ke dalam minumanmu. Cangkir berwarna merah dan oranye kemungkinan besar mengandung timbal. Jadi kalau kamu mau aman, pilih mug berbahan kaca, keramik, atau stainless steel. Mug berbahan plastik atau aluminium juga nggak aman karena bisa melepaskan zat-zat yang nggak diinginkan seperti halnya mug berlapis timbal. Warna juga penting untuk alasan psikologis. Sudah ada eksperimen terkait persepsi kopi berdasarkan warna mug nih. Jadi ternyata kalau kita minum kopi dari cangkir putih akan terasa kurang manis dibandingkan dari cangkir biru atau transparan. Kopi bahkan memainkan peran penting dalam perhelatan olahraga besar. Pada tahun 1932, para atlet Brazil nggak mampu membayar perjalanan ke LA untuk berpartisipasi dalam Olimpiade. Tapi akhirnya ada solusi, pihak berwenang memasukkan para atlet ke dalam kapal yang penuh dengan kopi. Kopi tersebut dijual dalam perjalanan sehingga turut membiayai perjalanan mereka. Kopi juga merupakan kunci kehidupan keluarga yang bahagia. Setidaknya dulu begitu. Pada abad ke-15, di Mesopotamia, kopi sangat penting dalam hal pernikahan. Para pria memilih calon istri berdasarkan seberapa baik dia membuat kopi. Untungnya sekarang udah ada mesin kopi ya, jadi kita bisa memilih pasangan berdasarkan kepribadiannya. Dan di Konstantinopel, seorang istri bisa menggugat cerai suaminya kalau nggak menyediakan cukup kopi. Menurut standar industri, dibutuhkan sekitar 56 biji kopi untuk membuat secangkir kopi. Beethoven, iya yang kumaksud memang salah satu pencipta hits terbaik sepanjang masa itu, menghitung 60 biji kopi untuk menyeduh kopi paginya. Kurasa ini lebih seperti ritual daripada resep khusus ya. Hei, apa kamu juga punya ritual minum kopi di pagi hari? Komposer terkenal lainnya, Johann Sebastian Bach, bahkan mendedikasikan sebuah kantata untuk kopi yang dia sebut Coffee Cantata. Cukup jelas ya, kantata ini bercerita tentang ketergantungan terhadap kopi.
Meskipun kopi hitam adalah jenis kopi paling umum, hampir semua orang pernah mencoba cappuccino setidaknya sekali. Ngomong-ngomong, namanya diambil dari warna akhir minuman ini. Warnanya kecoklatan lembut, sangat mirip dengan jubah kapusin. Selain itu, jubah tersebut dilengkapi tudung, dan kata tudung dalam bahasa Italia adalah cappuccio. Sekarang nama itu akhirnya masuk akal kan? Orang-orang yang gak suka menghabiskan waktu meracik kopi seringkali memilih jenis kopi instan. Yuk kita ucapin selamat ulang tahun kepada kopi instan. Kopi ini sebentar lagi berusia 116 tahun. Kopi ini diciptakan pada tahun 1907 dan sampai tahun 1970-an banyak konsumen mengkritiknya karena rasanya kurang enak. Tapi pada tahun 1970-an, teknologinya berubah dan para produsen mengklaim rasanya hampir sama dengan kopi yang baru dibuat. Selain itu, kopi instan juga menciptakan hal populer lainnya, yaitu mesin penjual kopi otomatis. Prototipe pertama diciptakan pada tahun 1947 dan sudah digunakan sejak tahun 1950-an. Ada juga beberapa produk yang nggak cocok dipadukan dengan kopi. Pertama, daging. Logikanya sederhana, kopi bisa menyerap zinc di dalam tubuh, jadi sebaiknya jangan minum kopi setelah makan makanan yang mengandung zinc. Contohnya daging merah, tiram, dan kacang-kacangan. Kedua, makanan yang digoreng. Hidangan seperti itu cenderung mengandung banyak lemak jahat dan saat dikombinasikan dengan kafein, campuran ini akan meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yang ketiga mungkin mengejutkan, tapi tetap saja kopi dan susu bukan kombinasi terbaik. Kopi menghambat penyerapan kalsium, jadi secara teknis tubuh nggak akan mendapatkan banyak nutrisi dari susu. Jepang sepertinya tempat yang sempurna bagi para pecinta kopi. Maksudku, apa kamu tahu tempat lain yang menyediakan kesempatan mandi kopi? Aku pun nggak tahu. Nah, spa sumber air panas dan taman hiburan air di dekat Tokyo ini terkenal dengan kolam air panasnya yang luar biasa. Total ada 26 pemandian air panas dan semuanya diisi dengan kopi, teh hijau, dan minuman lainnya. Hanya bahan-bahan segar yang digunakan dan pemandian ini diisi ulang setiap hari. Jadi untuk membuat bak kopi, mereka menyeduh biji kopi dengan air dari sumber air panas alami. Omong-omong, harganya cukup masuk akal kok. Tiket untuk orang dewasa sekitar Rp530.000. Kalau coba membuat bak mandi kopi sendiri, pasti akan mengeluarkan dana lebih besar kan? Waktunya mematahkan mitos lain. Kopi dekafein tetap mengandung kafein. Minuman dekafein berukuran sedang mengandung sekitar 7 mg kafein, sementara kopi biasa sekitar 70 mg. Iya, 10 kali lebih sedikit, tapi cukuplah untuk mengganggu tidurmu. Untuk kopi klasik, ingatlah bahwa kafein punya waktu paruh 6 jam, jadi butuh sekitar 12 jam untuk menghilangkan pengaruhnya dari tubuh. Kopi nggak boleh diminum tepat sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Hormon stres kortisol nggak hanya bertanggung jawab atas stres, tapi juga siklus tidur. Kortisol melonjak antara jam 8 dan 9 pagi, jadi secangkir kopi hanya menambah kegelisahan di pagi hari. Minumlah saat kortisol berada pada titik terendah. Kortisol juga melonjak antara tengah hari hingga jam 1 siang dan antara jam 5:30 sampai jam 6:30 malam. Jangan minum kopi pada waktu-waktu ini ya. Banyak orang percaya kopi bukanlah kebiasaan yang menyehatkan dan memilih untuk minum air putih berkualitas atau minuman lainnya. Tapi kalau kamu nggak bisa meninggalkan kebiasaan ini, belilah cangkir termos dan seduhlah kopi di rumah. Ini akan menghemat uang dan menjaga alam karena cangkir sekali pakai nggak bisa didaur ulang dan butuh setidaknya 20 tahun untuk terurai. Mampir ke kedai kopi mungkin sudah jadi ritual harianmu, tapi pernahkah kamu menghitung banyaknya pengeluaranmu untuk kebiasaan ini? Generasi milenial menghabiskan lebih dari 29 juta per tahun untuk minum kopi. Bahkan kadang lebih banyak daripada yang mereka tabung untuk masa pensiun.